Memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah di sejumlah negara memberlakukan social distancing atau stay at home atau di rumah saja. Nah, di sisi lain, kebijakan ini ternyata justru berdampak pada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di sejumlah. Pemirsa, pandemi membuat orang lebih sering berkumpul dengan keluarga. Namun momen baik ini justru menjadi catatan hitam seiring tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wisdayanti, SPKJ, psikiater dari RSKD Durensawit. Pada siang ini akan mengajak bincang-bincang tentang KDRT pada masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi ini banyak dampak yang terjadi. Salah satunya yaitu tadi KDRT itu meningkat. KDRT itu meningkat pada masa pandemi ini menimbulkan hal yang menjadi penderitaan bagi perempuan dan anak yang banyak tinggal di rumah. Karena kan pada masa pandemi ini sekolah di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, jadi banyak kegiatan di dalam rumah. Dan dampak dari COVID-19 yang tidak terpikirkan oleh orang mungkin KDRT ini. Dan juga KDRT ini pelaporan kasusnya itu sedikit, jadi dia seperti fenomena gunung es, jadi yang dilaporkan itu lebih sedikit, yang nampak di permukaan itu sedikit. Dalam kenyataannya apalagi pada masa pandemi ini itu banyak kasusnya. Pengertian KDRT, KDRT. K-nya kekerasan dalam rumah tangga, berarti ada kekerasan di dalam rumah tangga. Itu pengertian ini. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, psikologis, seksual, dan atau penelantaran. Termasuk di sini juga ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dan KDRT ini bisa melibatkan tadi suami, istri, anaknya bisa juga melibatkan orang yang tinggal di dalam rumah itu, baik karena pengasuhan, hubungan darah, perwalian, bisa juga orang yang tinggal dan bekerja di rumah tersebut. Jadi KDRT itu bukan cuma suami, istri, dan anak. Jadi ada 4 jenis dari KDRT. KDRT itu ada yang tadi kekerasan fisik, ada kekerasan psikologis, ada kekerasan seksual, dan ada penelantaran rumah tangga. Ada 4 jenis. Itu bisa terjadi, bisa tidak tunggal, bisa macam-macam, bercampur. Yang paling banyak di Indonesia itu adalah KDRT psikologis, kekerasan psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Itu yang paling banyak dari survei dari Komnas Perempuan April sampai Mei 2020. Itu hasilnya, itu yang banyak dialami perempuan Indonesia. Nah, ini yang menariknya. Kalau dari penelitian WHO itu menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan itu mengalami KDRT sepanjang hidupnya. Jadi sekitar 35% itu mengalami KDRT sepanjang hidupnya. Itu sebelum pandemi. Ternyata setelah pandemi untuk di dunia itu terjadi peningkatan. Di Cina sendiri 3 kali dari kasus sebelumnya, itu di Cina. Kemudian di Inggris meningkat 25%. Kemudian lebih dari 8 kematian itu karena KDRT. Kemudian di Australia itu terjadi peningkatan penggunaan internal call, yaitu 75% itu adalah karena KDRT. Kemudian di Brazil itu peningkatan 40-50%, Spanyol menjadi 20-30%, di Amerika Serikat itu lebih rendah 21-35%. Itu di dunia, jadi seluruh negara itu terjadi peningkatan KDRT.
Kalau di Indonesia itu berdasarkan lembaga API tadi, itu terjadi peningkatan, yaitu sebelum pandemi itu 60 kasus per bulan menjadi 90 kasus per bulan, jadi peningkatannya sekitar 50%. Dan kemudian ini ada juga Komnas Perempuan itu yang mengadakan survei di beberapa provinsi di Indonesia dari 2.285 responden baik laki maupun perempuan. Di sini bahwa KDRT itu cenderung meningkat selama masa pandemi, dan paling banyak itu tadi kekerasan psikologis dan penelantaran ekonomi. Dan ini rentan pada perempuan, terutama perempuan yang berpenghasilan kurang dari 5 juta per bulan, pekerja sektor informal, umurnya 31 sampai 40 tahun, berstatus menikah, kemudian memiliki anak lebih dari 3, dan ini terjadi di 10 provinsi dengan paparan kasus COVID-nya tertinggi. Dan ini dari survei ini dinyatakan bahwa laporan KDRT itu kurang dari 10% yang dilaporkan oleh perempuan. KDRT meningkat pada masa pandemi karena itu tadi, karena terjadi pandemi, maka pemerintah memberlakukan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, sehingga kegiatan sekolah itu di rumah, bekerja dari rumah, kemudian juga beribadah di rumah, sehingga ya pelaku, ya korban, seluruh anggota keluarga itu kebanyakan di dalam rumah, sehingga dia kebebasan ataupun waktu untuk diri sendiri itu menjadi minimal. Kemudian kadang juga karena faktor ekonomi, penghasilan juga menurun. Kemudian si ibu juga, misalnya si perempuan yang di dalam rumah ini mempunyai beban domestik yang meningkat, lebih banyak yang harus dikerjakan, termasuk mengajar anaknya. Pelajaran-pelajaran di sekolah diajarkan oleh ibunya, jadi ibu merangkap tugas beban domestik ibu itu meningkat. Jadi menimbulkan kerentanan personal jadi meningkat, sedangkan kebebasan pribadi menjadi berkurang, sehingga pelaku bisa menjadi lebih mudah tersinggung, lebih mudah emosional, lebih mudah marah, sehingga risiko kekerasan di dalam rumah tangga ini meningkat. Penyebab KDRT ini melibatkan aspek dari faktor risiko di sini ya, faktor risiko dari si korban, faktor risiko dari si pelaku, juga hubungan antar keduanya atau relasinya. Korban itu mempunyai faktor risiko jika dia adalah umurnya masih muda atau dia anak, kemudian mempunyai disabilitas. Perempuan dengan sosial ekonomi yang rendah, kemudian mempunyai riwayat pengalaman KDRT pada masa kanak-kanaknya, atau dia penyalahguna zat. Ini faktor penyalahguna zat ini di beberapa penelitian itu menunjukkan faktor yang paling penting ya, baik pada pelaku maupun baik pada korban. Kemudian kalau pada pada pelaku menjadi faktor risiko untuk menjadi pelaku KDRT adalah dia penyalahguna zat tadi. Kemudian dia menjadi korban KDRT pada masa kanak, kemudian mempunyai sikap yang ingin menguasai, kontroli, kemudian mengalami gangguan depresi yang agresif, kemudian juga pengangguran. Jadi faktor sosial ekonomi tadi. Sedangkan dari aspek relasinya, hubungan antar keduanya ini kemungkinan untuk faktor risiko untuk terjadinya KDRT kalau dia ketidaksetaraan gender, kemudian ada perbedaan sosial yang mencolok, kemudian adanya masalah komunikasi di antara keduanya. Jika kita mengalami KDRT, maka kita dapat melakukan karena dalam undang-undangnya ini adalah delik aduan, kita harus melapor. Dan ini kalau awal kan kita bingung mau kemana. Sebenarnya di tingkat puskesmas, rumah sakit, polisi itu ada P2TP2A, jadi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi di sini kita akan ditangani dari semua aspeknya, dari aspek kesehatannya, aspek pendampingan, kemudian aspek hukumnya,
kita akan didampingi. Jadi perempuan yang mengalami ini bisa datang ke puskes tadi, ke rumah sakit atau ke polisi. Nah, di rumah sakit misalnya datang ke rumah sakit Durensawit, maka akan dibuat pemeriksaan sesuai dengan profesi kami masing-masing, kemudian dibuat rekam medis, catatan medisnya secara lengkap. Kalau ada luka fisik dibuat secara rapi, kemudian kalau itu untuk menjadi masalah hukum ini tergantung dari si korban, karena ini dalam undang-undangnya ini termasuk delik aduan, jadi si korban harus melaporkan pelakunya. Peranan psikiater dalam kasus KDRT itu dua hal, yaitu pada pelakunya dan pada korban. Pada pelakunya kita tetap yang utama kalau datang ke psikiater ya gangguan jiwa yang mendasarnya kita atasi. Paling sering yang terjadi pada pelaku KDRT itu adalah bisa mengalami ansietas, depresi, dan penelitian itu gangguan jiwa yang paling sering dialami, yaitu ansietas, depresi, kemudian penyalahgunaan nazar, penyalahgunaan alkohol, kemudian juga gangguan kepribadian, kemudian juga atau gangguan jiwa yang lain. Nah, ini gangguan jiwa yang mendasarinya ini diatasi. Kemudian untuk si korban itu sama, pasti setelah mengalami KDRT dia mengalami stres, mengalami macam-macam yang lain, ansietas, cemas, depresi. Jadi kita mengatasi gangguan itu. Di luar itu kita juga pada si korban itu meningkatkan rasa kemandiriannya. Dengan psikoterapi kita meningkatkan kemandiriannya, meningkatkan rasa percaya dirinya, kemudian juga meningkatkan resiliensinya. Kemudian usaha yang berikutnya adalah bagaimana membuat suasana atau hubungan relasi antar pasangan ini atau dalam keluarga ini menjadi kondusif, yaitu kerjasamanya, komunikasinya, kemudian rasa bersyukur terhadap apa yang ada sekarang itu dinikmati secara bersama-sama apa adanya. Nah, ini yang menarik. Korban KDRT itu banyak tidak melaporkan karena ini apalagi di budaya kita Indonesia itu adalah aib ya. Jadi merasa kalau membuka aib suami yang membuka aibnya sendiri, jadi merasa malu. Kemudian juga bisa juga karena takut dengan suaminya, misalnya si suami sebagai sumber nafkah utama, maka dia takut nanti kalau setelah ini dilaporkan maka pasien akan tidak punya penghasilan, bisa, atau mungkin makan takut akan menjadi korban kekerasan lebih lanjut, lebih mengalami kekerasan yang lebih, kemudian juga tadi malu, takut, kemudian juga pada masa pandemi ini kemungkinan juga karena akses untuk keluar rumah, untuk kita mendatangi tempat-tempat yang banyak orang atau kerumunan itu juga dihindari. Jadi takut juga karena pandeminya juga, karena COVID-19 nya juga bisa. Speak up. Jadi jangan dipendam, jangan didiamkan. Speak up. Speak up ini pengertiannya bisa kita curhat dengan saudara, dengan teman, dengan keluarga. Kemudian kalau memang yang dialami itu sudah menyebabkan penderitaan dan kita sudah tidak tahan atau kita mungkin bahkan mengalami gangguan jiwa, silakan datangi, bisa puskesmas, bisa rumah sakit, bisa bahkan bisa diadukan ke polisi siapa yang menjadi pelaku KDRT. Untuk sahabat Keswa di seluruh Jakarta, stay safe dan semoga pandemi ini segera berlalu.